Mereka malam itu berbincang cukup lama. Keduanya tampak bahagia, bahkan sampai berpelukan di belakang rumah Tri yang kondisinya sangat gelap dan sepi. Lalu tidak lama kemudian, mereka berdua pun duduk di pojokan rumah. Lalu tiba-tiba, entah Prio memang sengaja atau justru ada yang memberitahukan Prio. Dengan mendadak, Prio kembali pulang ke rumah pada malam itu. Lalu ketika Prio sampai di rumah, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri istrinya sedang duduk bersama Riyadi di pojok rumah mereka sambil berpelukan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Kulon Progo, Yogyakarta, mengisahkan tentang seorang laki-laki yang mengalami nasib naas lantaran dia memergoki istrinya tengah berselingkuh dengan teman masa kecilnya di belakang rumah mereka. Sebelum kejadian naas menimpa, lelaki tersebut sempat kejar-kejaran dengan selingkuhan sang istri. Dan gilanya, laki-laki tersebut justru dihabisi hingga tewas. Bahkan istrinya hanya menonton saja ketika suaminya dihabisi oleh sang selingkuhan. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pengungkapan kasus cinta segitiga yang berujung maut di Kulon Progo, Yogyakarta masih berlanjut. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di Dukuh Pakisan 2, Kelurahan Hargomulyo, Kulon Progo, ada seorang wanita yang bernama Tri Setianingsih. Ketika usianya masih muda, Tri ini memiliki seorang kekasih bernama Slamet Riyadi. Hubungan antara mereka berdua sudah berlangsung cukup lama. Namun sobat, tiba-tiba saja Slamet Riyadi itu pergi merantau, yang mana hal tersebut juga akhirnya membuat hubungan mereka yang sudah terjalin selama bertahun-tahun harus kandas di tengah jalan akibat terpisah jarak dan waktu. Pada awalnya, Tri benar-benar tidak bisa move on dari mantannya tersebut. Namun, dia mencoba segala cara agar bisa melupakan Slamet Riyadi. Hingga pada akhirnya, dia pun secara perlahan bisa melupakan Riyadi dan melepaskan kesedihannya. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan. Tri yang sudah mulai move on menemukan laki-laki baru yang membuat dia jatuh cinta. Dia membuka hati kembali untuk laki-laki tersebut. Nama laki-laki itu adalah Ngatiman. Ngatiman ini biasa dipanggil dengan panggilan Prio. Hubungan mereka tidak hanya sekedar sebatas pacaran, yang dimana di saat mereka saling berkenalan dan saling suka, mereka tanpa berlama-lama langsung merencanakan pernikahan. Dan mereka berdua pun akhirnya menikah. Pada tahun 2022, baik antara Tri maupun Prio, keduanya sudah menginjak usia 39 tahun. Hubungan pernikahan mereka juga bisa dikatakan sangat langgeng. Hingga dari pernikahan tersebut, mereka berdua dikaruniai 2 orang anak. Semenjak dikaruniai 2 orang anak, rumah tangga mereka sangatlah harmonis. Sampai singkat ceritanya, umur anak pertama mereka sudah menginjak 16 tahun. Dan di saat itu mereka sudah punya anak kedua yang sudah berusia 5 tahun. Meskipun hidup mereka serba kekurangan dan tinggal di rumah yang cukup sederhana, Prio ini mampu menghidupi keluarga kecilnya tersebut dengan bekerja sebagai buruh dan mencukupi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak istrinya. Dan di lingkungan tempatnya tinggal, Prio ini juga diketahui merupakan ayah yang baik dan pekerja keras. Sehari-hari dia menjadi seorang buruh angkut serta supir pengangkut kelapa. Pada dasarnya, Prio ini adalah suami yang patut dijadikan contoh. Dia tanpa lelah bekerja keras untuk memastikan kebutuhan keluarganya terpenuhi. Keluarganya juga dikenal sebagai contoh keluarga yang harmonis di tengah-tengah kampung mereka. Prio meskipun memiliki sifat yang keras, dia adalah sosok yang baik dan bertanggung jawab. Selama puluhan tahun, rumah tangganya terjaga. Tidak ada kekurangan apapun. Lalu,
tibalah pada suatu hari. Keadaan yang selama ini baik-baik saja seketika berubah, yang mana tiba-tiba saja seseorang yang merupakan tetangga mereka meminta kepada istri Priyo, yaitu Tri, untuk membantu mengurus sebuah hajatan. Pada saat itu Tri sama sekali tidak keberatan, karena memang di kampungnya itu mereka saling gotong royong dan tolong menolong, dan Tri kemudian menerima permintaan dari tetangganya tersebut. Hingga pada hari H, ada sesuatu yang di luar dugaan terjadi, yang mana tiba-tiba saja di acara tersebut Tri bertemu dengan mantan kekasihnya yang selama ini sudah bertahun-tahun tidak pernah berjumpa, yaitu Slamet Riyadi. Saat pertemuan itu, perasaan Tri benar-benar campur aduk. Dia bingung harus bersikap bagaimana. Selama ini, rasanya dia sudah move on dari Slamet, tetapi jadinya gagal. Semua yang sudah dia lewati runtuh seketika. Pada saat itu, Tri yang salah tingkah dihampiri oleh Riyadi dan mereka pun berkomunikasi. Tanpa diduga-duga, pertemuan tersebut pun membawa keduanya untuk kembali ke dalam kenangan masa lalu yang selama ini sudah dipendam jauh-jauh oleh Tri. Padahal di saat itu masing-masing dari mereka sudah memiliki keluarga. Namun, kisah mereka di masa lalu sepertinya masih tersisa dan akhirnya timbul lagi. Ketika mereka saling berbincang, orang-orang di sekitar sebenarnya mulai merasakan ada yang tidak wajar di dalam gerak-gerik mereka. Interaksi mereka begitu intens dan mereka terlihat tidak seperti orang yang berhubungan biasa-biasa saja. Namun di saat itu, orang-orang yang ada di acara pernikahan tersebut tidak mau terlalu ikut campur. Lalu singkat cerita, setelah acara tersebut selesai, hubungan keduanya ternyata berlanjut. Pada saat acara tersebut, ternyata mereka sempat bertukar nomor handphone. Dan dari situlah mereka berdua masing-masing saling berkirim pesan, melepas kerinduan dan mengutarakan perasaan mereka berdua yang ternyata belum selesai. Semenjak saat itu, Tri jadi berbeda. Dia kerap sekali cuek kepada suaminya Priyo. Bahkan kepada anak-anaknya pun, Tri ini tidak sehangat dulu. Yang mana bisa dikatakan semenjak itu Tri terlihat tidak mau mengurusi rumah tangganya. Dia malah jadi sibuk main handphone, dia sibuk berkirim pesan dan mencuri-curi waktu untuk bertemu dengan Riyadi. Mereka tidak hanya berkomunikasi lewat handphone. Ternyata Tri dan Riyadi juga sering menggunakan kode khusus agar mereka bisa bertemu. Yang mana sering sekali melalui ventilasi belakang rumah, Riyadi ini menyelipkan sepucuk surat kertas yang berisikan pesan dan ajakan untuk bertemu. Dan hal tersebut sukses dilakukan oleh keduanya tanpa sepengetahuan Priyo, suami Tri. Dan dari situlah mereka berdua pun sering bertemu dan terjadilah hubungan gelap alias perselingkuhan. Pertemuannya itu menimbulkan gosip baru di lingkungan rumah mereka, yang mana para tetangganya ini ternyata sering sekali memergoki mereka berdua tengah berjalan-jalan, dan hal tersebut akhirnya sampai ke telinga Priyo melalui sampaian dari tetangga-tetangganya. Di saat itu, Priyo yang sebenarnya sudah mulai curiga dengan perubahan istrinya, lalu diberitahukan oleh tetangganya soal desas-desus perselingkuhan istrinya itu, dan hal tersebut membuat Priyo menjadi emosi. Namun meskipun demikian, Priyo ini tidak mau langsung percaya begitu saja, sampai dia benar-benar melihat kelakuan selingkuh istrinya itu dengan mata kepalanya sendiri. Priyo juga di saat itu masih belum mengetahui siapa orang yang dirumorkan menjadi selingkuhan istrinya. Di tengah desas-desus tersebut, muncul cerita yang tidak terduga. Mereka mulai mencurigai bahwa Tri, istri dari Priyo, tengah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang tidak lain adalah mantan pacar dari Tri sendiri, yang juga kebetulan teman masa kecilnya Priyo. Dan hal ini bagai sebuah plot twist yang membuat Priyo benar-benar jadi runtuh dunianya. Dia sangat kaget, tidak menyangka dengan kenyataan tersebut. Sementara isu ini merebak, kakak dari Priyo yang bernama Supandi sebenarnya telah mengetahui persoalan ini. Namun karena dia mengenal sifat keras adiknya, Priyo, Supandi belum berani mengungkapkan hal tersebut kepada Priyo selama belum ada bukti yang kuat. Namun sementara itu, di satu sisi, hubungan antara Tri dan juga Riyadi semakin hari semakin kelewatan. Di saat-saat seperti itu, Tri ini bukannya sementara menjauh dan menyembunyikan perselingkuhannya dengan Riyadi, yang ada Tri ini malah menaruh harapan
kepada Riyadi. Dia sering sekali menceritakan keluh kesahnya kepada Riyadi dan juga dia sangat nyaman bercerita dengan Riyadi tentang beban-beban di dalam hidupnya. Ternyata sebaliknya Riyadi juga demikian. Dia banyak bercerita berbagai masalah tentang keluarganya yang tidak kunjung selesai. Namun tanpa mereka sadari, keputusan mereka untuk berselingkuh itu semakin memperkeruh situasi. Mereka bukannya saling introspeksi, yang ada malah makin menjadi-jadi dan hubungan mereka justru semakin jauh. Pertemuan mereka menjadi semakin sering dan intens, yang mana hal tersebut semakin mengundang atensi warga. Isu perselingkuhan mereka membuat warga akhirnya semakin curiga, bahkan membuat Priyo sang suami yang selalu dikabari oleh warga menjadi semakin pusing. Dia sudah tidak kuat dengan laporan-laporan serta cemoohan warga tentang istrinya. Dia sering sekali pulang ke rumah lalu bertengkar dengan Tri setelah mendengar gosip-gosip tersebut. Bahkan Tri sudah dihadapkan dengan keluarga besarnya. Namun Tri hanya diam saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang perselingkuhan tersebut. Dan di dalam permasalahan yang tidak kunjung usai ini, Tri sering sekali meminta cerai. Namun bagi Priyo, keputusan untuk bercerai bukanlah perkara mudah, terutama dia masih memikirkan nasib anak-anak mereka. Apalagi mereka punya anak bungsu yang masih berumur 5 tahun. Lalu singkat cerita, di awal bulan Mei tahun 2022, situasi semakin memanas. Di saat itu, yang menjadi omongan tetangga tidak hanya persoalan Tri yang berselingkuh, tetapi tetangga juga menyaksikan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Tri dengan Priyo, dan hubungan mereka pun semakin lama semakin tidak kondusif. Lalu sobat, pada suatu hari, entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja merasakan firasat buruk tentang akan terjadinya sesuatu. Lalu kemudian pada malam hari, tanggal 4 Mei tahun 2022, pukul 7 malam, dia pun pergi ke rumah kakaknya. Dia di sana menceritakan semua keluh kesahnya sambil menitipkan sebuah wasiat yang berisi 2 sertifikat tanah dan surat-surat kendaraan. Dan dia berpesan kepada kakaknya itu untuk tolong menjaga anak-anaknya jika terjadi sesuatu. Priyo juga memperingatkan agar surat-surat tersebut tidak jatuh ke tangan selingkuhan istrinya, yang mana jika itu terjadi, hal itu bisa merugikan mereka. Dan di saat itu, kakak dari Priyo ini merasa bingung. Dia takut kalau adiknya itu mengalami depresi dan akan nekat mengakhiri hidup. Kakaknya itu sempat menasehati Priyo dan melarang Priyo untuk pulang. Namun Priyo yang keras tidak mau mendengarkan kakaknya. Dia malah pergi begitu saja, entah kemana. Dari beberapa kabar dikatakan kalau Priyo ini sempat pergi ke luar kota dan mencari pekerjaan di luar kota, namun tanpa sepengetahuan istrinya. Di saat itu sebenarnya dia benar-benar sudah putus asa dan dia sangat ingin pergi dan melupakan masalahnya dengan Tri. Namun di saat itu, kakaknya masih belum paham entah apa maksud dari wasiat yang disampaikan oleh Priyo. Hal ini semacam menjadi sebuah pertanda bahwa Priyo akan segera pergi jauh untuk selama-lamanya. Lalu sobat, perginya Priyo dari kampung tersebut menjadi pembicaraan masyarakat. Di saat itu, entah Priyo ini sengaja ingin memancing perhatian sang istri atau ada hal lain. Yang jelas pada saat itu, Tri sangat khawatir akan keadaan dari suaminya itu. Namun, di samping hal tersebut, dia juga merasa senang karena bisa leluasa bertemu dengan Riyadi, sang selingkuhan. Lalu, tibalah pada suatu malam, Riyadi yang sudah mengetahui Priyo tidak ada di rumah, dengan beraninya mengunjungi rumah Tri. Dan seperti biasa, dia menyelipkan sepucuk surat untuk memberitahu kalau dia ada di belakang. Lalu mendapati surat tersebut, Tri pun langsung keluar rumah. Mereka malam itu berbincang cukup lama. Keduanya tampak bahagia, bahkan sampai berpelukan di belakang rumah Tri yang kondisinya sangat gelap dan sepi. Lalu tidak lama kemudian, mereka berdua pun duduk di pojokan rumah. Lalu tiba-tiba, entah Priyo memang sengaja atau justru ada yang memberitahukan Priyo, dengan mendadak Priyo kembali pulang ke rumah pada malam itu. Lalu ketika Priyo sampai di rumah, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri istrinya sedang duduk bersama Riyadi di pojok rumah mereka sambil berpelukan. Priyo yang terkejut kemudian berteriak. Riyadi dan Tri yang menyadari kehadiran Priyo lantas kaget dan berusaha kabur. Sementara itu Priyo berusaha menghentikan mereka
yang kabur dari sana. Prio langsung merogoh senter dari dalam tasnya untuk diarahkan ke wajah Riyadi. Beberapa meter dari rumahnya, Riyadi dan Tri kemudian berhasil dihentikan oleh Prio dalam keadaan yang sangat tegang. Pertengkaran pun tidak dapat terhindarkan. Di saat itu Prio dan Riyadi terlibat aksi saling pukul. Terjadilah perkelahian sengit di sana, di mana Prio ternyata kalah dalam pertarungan tersebut. Dia tersungkur setelah ditarik dan dipukul oleh Riyadi. Beberapa kali, Riyadi yang di saat itu emosi dan panik membenturkan kepala Prio ke batang pohon kelapa. Pada saat itu, Tri hanya bisa diam menyaksikan suaminya babak belur dihajar oleh selingkuhannya, Riyadi. Dia di saat itu tidak bisa membela keduanya, yang mana dia mencintai selingkuhannya namun juga merasa kasihan kepada sang suami. Dan ternyata pukulan demi pukulan dan benturan kepala Prio yang dilakukan oleh Riyadi itu membuat Prio akhirnya lemas. Riyadi yang menyadari kalau Prio sudah tidak berdaya kemudian menghentikan aksinya. Sontak di saat itu Riyadi dalam keadaan panik. Dia segera melarikan diri ke rumahnya. Sementara Prio mengalami luka yang cukup serius. Dia terkulai lemas, terjatuh di atas tanah. Tanpa disadari, ternyata di dalam perkelahian tersebut membuat Prio akhirnya tewas menghembuskan nafas terakhir. Dan sementara itu, Tri yang juga merasa ketakutan langsung lari masuk ke dalam rumahnya. Dia sama sekali tidak menolong suaminya. Sementara itu, beberapa saat kemudian ada warga yang melintas di jalanan tempat Prio tewas. Setelah melihat Prio tergeletak di sana, warga tersebut pun lantas berteriak. Dia sangat panik. Dia kemudian meminta pertolongan orang-orang sekitar. Dan akhirnya warga yang lain pun berdatangan beramai-ramai ke lokasi kejadian. Di saat itu warga tidak ada yang mengira kalau Prio ini dieksekusi. Mereka mengira kalau Prio hanya terjatuh. Sehingga jenazahnya langsung dibawa pulang ke rumah. Pada saat itu, Tri istrinya berpura-pura panik. Dia justru berakting dan seolah-olah tidak tahu apa-apa. Dia kemudian terlihat berdrama dengan cara berteriak histeris dan menangis melihat Prio yang sudah tidak bernyawa. Di dalam situasi itu, Tri kemudian menghubungi pihak keluarga Prio dan mengatakan kalau suaminya itu terjatuh. Tidak lama kemudian, keluarga Prio merasa sangat berduka dan tidak menyangka kalau Prio harus kehilangan nyawa dengan cara yang tragis. Pada saat itu, kakak dari Prio melihat kondisi jenazah adiknya, merasa curiga. Dia merasa kalau kematian adiknya ini tidak masuk akal. Namun kakaknya yang bernama Supandi ini tidak bisa memprotes atau tidak bisa mempertanyakan hal tersebut karena kondisinya keluarga masih berduka. Akhirnya Supandi menunggu hingga esok pagi setelah Prio dikebumikan. Tibalah keesokan paginya. Sebelum Prio dimakamkan, Supandi kembali memeriksa dan memperhatikan jenazah adiknya ini. Di saat itu, dia merasa heran dengan banyaknya luka pada tubuh adiknya yang terlihat seperti bukan disebabkan karena dia jatuh. Luka-luka tersebut lebih terlihat seperti bekas penganiayaan atau dihantam dengan benda tumpul. Namun walaupun kakaknya merasa curiga, jenazah tetap dimakamkan di hari itu. Dan setelah pemakaman berlangsung, barulah Supandi bersama dengan keluarganya yang lain berdiskusi. Di saat itu, Supandi mengatakan kepada keluarga yang lain bahwa seperti ada yang janggal atas kematian Prio, yang mana terdapat banyak lebam pada jasadnya seperti bekas penganiayaan. Dan semua pihak keluarga juga sepakat dengan hal itu. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut pun langsung bergegas mencari kebenaran dari laporan tersebut. Polisi di saat itu meminta banyak informasi dari setiap orang yang bisa dijadikan saksi, termasuk beberapa warga. Beberapa informasi yang didapat membuat polisi membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menyelidiki kasus ini. Hingga hampir seminggu lamanya setelah Prio tewas, akhirnya polisi mendapatkan satu nama yang dicurigai, yaitu Riyadi, selingkuhan dari istrinya Prio yang selama ini sedang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah warga. Mungkin kalian akan bertanya-tanya ya sobat, kenapa bisa Riyadi yang dicurigai? Jadi, berdasarkan pengakuan dari warga sekitar, beberapa bulan belakangan, Prio ini sedang ada konflik dengan istrinya, serta selingkuhan istrinya yang bernama Riyadi. Nah, dari penjelasan itu, dan juga beberapa informasi lainnya, polisi pun langsung menindaklanjuti
dengan mengamankan Riyadi untuk diinterogasi. Pada saat polisi datang ke rumahnya, Riyadi ternyata tidak ada di sana. Hal tersebut pun membuat polisi semakin curiga. Lalu beberapa anggota kepolisian kemudian dikerahkan untuk mencari keberadaan Riyadi. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan lokasi Riyadi yang di saat itu ternyata sedang berada di tempat persembunyiannya di sekitar wilayah Temon. Pada saat polisi datang ke sana, Riyadi ini tampak kebingungan. Dia juga terlihat salah tingkah dan ketakutan. Lalu dia pun kemudian diminta untuk ikut dengan pihak kepolisian. Riyadi di saat itu bersikap kooperatif. Namun, dia berakting seolah-olah dia tidak bersalah. Setibanya di kantor polisi, Riyadi pun mulai diinterogasi. Saat dia diberikan pertanyaan, Riyadi awalnya masih bersikeras membantah apa yang dituduhkan kepadanya. Namun, dengan bukti-bukti serta kesaksian beberapa warga yang menguatkan, polisi terus mencecar dengan banyak pertanyaan serta menekan Riyadi agar mengaku. Hingga akhirnya setelah beberapa jam berlalu, tekanan tersebut barulah membuat Riyadi menjadi lelah sendiri, yang mana akhirnya dia mengaku bahwa dialah yang menghabisi nyawa Prio. Di saat itu, polisi menanyakan Riyadi apa motif dia melakukan hal keji tersebut. Dan Riyadi bercerita kalau dia hanya membela diri. Dia ketakutan saat Prio memergoki dia sedang berselingkuh dengan Tri. Lalu mereka terlibat perkelahian dan Riyadi tidak sengaja menghabisi nyawa Prio. Setelah mendapatkan pengakuan dari Riyadi, polisi pun akhirnya melakukan otopsi dengan membongkar makam Prio guna mendapatkan bukti ilmiah tentang kematian Prio. Pembongkaran tersebut jelas sudah mendapatkan izin dari pihak keluarga Prio dan penggalian kembali makam Prio dilakukan pada tanggal 12 Mei tahun 2022 setelah seminggu sejak pemakaman. Tim forensik kemudian menemukan bekas luka benturan yang sangat kuat, terutama pada bagian kepala yang kemungkinan besar diakibatkan karena dibenturkan ke pohon kelapa. Riyadi yang sudah mengakui perbuatannya harus bertanggung jawab atas tindakan mengerikan tersebut. Dia pun kemudian dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP, yang mana awalnya dia dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Tetapi pada tanggal 17 Oktober tahun 2022, vonisnya diubah menjadi 6 tahun penjara. Dan menariknya, di dalam keterangan tambahan dari keluarga saat diinterogasi oleh polisi, Riyadi menyatakan tidak begitu merasa bersalah karena menurutnya aksi penghilangan nyawa yang dia lakukan kepada Prio adalah bukti perjuangan cintanya kepada Tri. Dia mengatakan bahwa setelah dia bebas, dia masih memiliki keinginan untuk menikahi Tri, istrinya Prio, yang masih menerima dia. Sementara di sisi lain, Tri hanya dianggap sebagai saksi di dalam kasus tersebut. Tri juga tidak merasa bersalah atas kejadian yang menimpa suaminya. Dia hanya merasa malu saja karena sekarang dia menjadi bahan gosip dari warga karena perselingkuhannya dengan Riyadi. Itu dia sobat, kisah yang dialami oleh Prio, seorang suami baik hati yang malang nasibnya diselingkuhi oleh sang istri dan bahkan sampai dihabisi nyawanya oleh selingkuhan sang istri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?